apa lo? Angsa, kayak banyak tapi warnanya iso iberiku. Oh no. Oh iya wis. Tangan toh? Wis menarik. Nah, Tur. Permainan yang jauhan warung via aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, piye kabare sampean? Muga-muga seger paras. Lan tetep hati-hati Mas yo saiki wis sing jenenge wis Omikron wis ora berbahaya, Covid wis ngrasane ya. Tetep tak iso tetep jaga kesehatan. Waspada. Nah, kita ada di daerah agak pinggir dari Washington DC, tapi juga belum menjauh ya, Cak ya. Ini masih di kota Washington DC, tapi dekat dengan alam. Benar, seberang kono sana wis Virginia. Tapi ki ambune mbah iki mergo yo kuwi lagi selain mereka mau ngendok mungkin ya, juga no. bertelek. Nah, aku sing mantap iku. Tapi nggak oleh diburu nek kita dijiarne wae berkembang nelek nek nggon-nggone kuwi angsa utawa banyak iku ya. Nah, ngomong-ngomong soal kehidupan alam liar, bulan Juni ini di Amerika itu adalah bulan ocean atau laut. Lautnya diperingati di bulan ini ngono, bulan laut. Iya. Jadi tujuannya supaya orang peduli masalah laut, sing saiki jarene kena polusi ya nih ya. Dan walaupun sebenarnya Amerika Serikat itu termasuk daerah yang wilayah lautnya itu jauh sangat kecil ya, Cak ya. Benar. Karena cuma 2 state atau negara bagian yang dikelilingi laut, sisanya itu ya jarang orang ngeliat laut karena dia memang kayak benua kan ya. Tengah-tengah ngono. Nah, ngomong-ngomong soal laut, salah satu laut yang sekarang lagi kena disorot atau pengen dibantu untuk direvitalisasi itu ono sing jenenge Salton Sea atau Laut Salton di daerah California, Cak. Biyen niku daerah turis. Menarik. Aku tahu krungu dhisik kuwi. Oh ngono. Jaman cilik aku sih. Tapi sayangnya karena banyak turis terus nggak dipelihara, akhirnya itu jadi tempat yang salah satu yang paling highly polluted atau terpolusi. Setelah kan diperbaiki supaya balik nih kondisi ngono. Iya, tahu tak dulu. Salton Sea merupakan danau terbesar di California, di mana pengunjung bisa menikmati pantai sepanjang 56 km. Tahun 1950-an hingga 70-an, ini merupakan destinasi wisata populer, terutama untuk berakhir pekan. Tapi kini tinggal kenangan. Get up and ride your motorcycle out in the desert if you wanted to, or ride your dune buggy out there, then come back and go water skiing and fishing. There was everything here. Industri utama kawasan ini adalah pertanian dan produk energi. Tahun 1905, banjir dari Sungai Colorado menerjang pintu-pintu kanal membentuk danau modern ini. Kecelakaan tersebut merupakan bagian dari siklus alami yang terjadi sejak jutaan tahun lalu. So the sea's never been stable. It's always been either filling up or drying out. We have evidence for that going back to almost 3 or 4 million years ago. Limpahan limbah pertanian membawa nutrisi ke air, tapi juga polusi pestisida dan zat pencemar lainnya. Kini Salton Sea menyusut, memperlihatkan sebagian dasar danau yang syarat dengan debu beracun. The levels of the inflow have decreased in the latest years because of the use of the water has improved. Farmers are using the water more efficiently, and therefore not enough water gets into the Salton Sea, and then that's why it's receding. Menurut aparat kesehatan masyarakat, polusi dari dasar danau memperparah gejala asma. Ini ditambah dengan polusi dari Mexicali, Meksiko. Multiple contaminants, and we're right by the border, so we get enormous amounts of transport of pollution coming from Mexico, because again we get characterized as a rural community. Well, we might appear to be rural, but we are basically suburban to a metropolitan area of over 1 million people, right across the border. Ada sejumlah ide untuk menambah debit air Salton Sea. Misalnya skema ambisius pembuatan kanal yang mengalirkan air dari Laut Cortez di Meksiko yang jaraknya 200 km di utara. Tapi untuk saat ini sejumlah lembaga pemerintah dan komunitas suku asli pemilik tanah kawasan ini perlahan-lahan memulihkan habitat alamiah satwa dan tanaman serta penduduk asli. Dari Bombay Beach, California, VOA. Apa iku? Aku telek kok putus. Oh ngono to. Dadi seni ya Salah. Sampeyan kok jupuk, sampeyan keringno, dakon figura dadi seni. Nang kene ra ini Seni telek. Seni telek. Seni itu kan gila nih masa sama dengan kegilaan ya. Gak ngono ceritane, Cak. Nah, Dulur, wis bareng sampeyan tak jak nonton cerita liyane sing hubungane karo lingkungan ya, karo laut ya. Sampai sing siji iki.
Nah, Dulur, kami agak minggir dari kawanan banyak atau angsa karena tadi terprovokasi kami mau diserang, disosor. Sampai tahu disosor enggak? Enggak. Loh, sampai di zaman cilik enggak pernah diuber-uber sama Aku banyak. arek kuto. Loh, itu Sama namanya nih. kisah klasik anak-anak kampung itu diuber karo sini banyak Aku mau disosor. Aku disasar motor ngono. Oh, ngono tahu ya. Heeh. Kena knalpot, gosong. Iya, Oh, heeh. podo emang pengalaman orang kampung karo kutho itu emang lain ya, Dulur. Nah, masih ngomong ini tentang masalah lingkungan terutama Ocean. bulan laut. Ya. Penting laut itu ya kalau 70% bumi itu loh bener, laut. Kak. Kalau nggak ada laut, udan, nggak ada hujan, nggak ada mendung. Pokoknya bumi Ada akan iwak pengap. tuh Ya. ya. Tapi masalahnya kuning, mergo penurunan peningkatan suhu udara, suhu bumi Heeh. itu air naik juga naik saiki. Akeh ya. pulau-pulau sing arep tenggelam iku lho ya apa Dan sampeyan iku. memang implikasinya banyak ya, Cak, ya. Mulai dari es di Antartika itu meleleh, Meleleh. terus air lautnya jadi naik. Soalnya ngono yo, tempat tinggal manusia sing biyen kayak mungkin 100 atau 150 tahun yang lalu itu dihuni sama manusia ketok apik ngono Cek ya. nyaman ngono. Heeh, aku tinggal di tepi laut. Wah, nyaman karo Saiki gak kikit-kikit. ono. Nah, saiki meh kerendem. Iya, nah ini Laut. salah satu masalah juga yang terjadi di Amerika Serikat, terutama di daerah Gulf Coast atau Teluk Meksiko. Teluk daerah sing akeh minyak enek ono penguburan lepas pantai ngono ya. Dadi masalah aku air net pasang, akeh sing pulau sing mulai terkikis rene yo. Dan jadinya sekarang ada migrasi Weh. dari warga yang tinggal di daerah itu. Ditantak dulur. Jalan aspal tipis inilah satu-satunya yang menghubungkan Isle de Jean Charles dengan pesisir Louisiana. Nenek moyang Chris Brunet yang penduduk asli Amerika melarikan diri ke daerah rawa ini pada tahun 1800-an untuk kabur dari para penjajah kulit putih. We've been over here for generations, and so since we are Native Americans, we are tied to the land. Namun tanah itu terus terkikis ke Teluk Meksiko. Isle de Jean Charles sudah menyusut 98% sejak 1950-an. Kanal pengeboran minyak dan gas serta jaringan pipa telah menggerogoti daratan di sepanjang pesisir Louisiana. Perubahan iklim memperparahnya, di mana kenaikan muka air laut mempercepat erosi. Chris yang sejak lahir tinggal di sini menyebut penyusutan lahan yang tak terhindarkan memaksanya pergi. It causes people to make decisions they don't want to make, and they're almost forced to make that decision because of climate change. Where we're walking right now, Pat Forbes mengepalai kantor pengembangan masyarakat Louisiana yang mengawasi dana hibah pemerintah federal $48 juta untuk merelokasi penduduk ke lingkungan yang baru 55 km dari lokasi awal. Ini pertama kalinya dana hibah diberikan untuk merelokasi penduduk yang terancam perubahan iklim di Amerika. Menurut Pat, dana serupa mungkin akan banyak diberikan seiring semakin banyak warga berusaha menyelamatkan diri. HUD wanted us to do something that helps all of us learn how to do this better because there's going to be a lot of it going on. All we've ever done in the past is give people money to go find a house somewhere. When you do that, the whole community falls apart, spreads out all over the place. Kali ini, hampir seluruh penduduk Isle de Jean Charles yang erat satu sama lain akan direlokasi bersama. Keponakan Brunet pun akan ikut dengannya ketika pembangunan rumah di lokasi baru selesai tahun ini. Tapi tetap saja, perasaan Chris campur aduk menghadapi relokasi. It's like uprooting a tree and moving to some other place, and you can only hope that the roots from that tree is going to take it into that new ground. Tercerabut akibat perubahan iklim. Pakar memprediksi akan semakin banyak orang yang terpaksa membangun tempat tinggal baru. Dari Isle de Jean Charles, Louisiana, VOA. Mungkin 100 tahun lagi nggak ada ini. Wis ora apa aku serenek juga semati. Nah ya generasi selanjutnya ngono lho, Cak, Nah, sampai karena niku menemukan gak planet berpikir menjauh. Menemukan planet di luar Urip bumi nang kok. Mars ya Lah, apa aku sampean ngerti iki. nek ternyata ada menemukan planet sing yo layak huni kayak bumi. 100 tahun lho iku ya, ora ngerti ada ya. Tapi ketok lek iku yo isih-isih lah ning kok. Oh ngono. Tapi ya mungkin ono diganti makhluk zombie ngono ya, gak cerita fiksi. Apa sih iki? Nah dulu. Habis gini kita mau cerita lain soal ocean dan laut ya. Tapi sakwise sing Siji guys.
titik iki wis garing tapi. Ranjau. Ranjau telek. Nah, memang tai juga bagian dari kehidupan manusia. Ya. Bayangkan kalau manusia tuh nggak ada sistem pembuangan tai sing apik ning. Ya opo itu mencemari lingkungan dan sebagainya. Loh ini bagian dari pencemaran lingkungan tadi lho. Oke. Nah, ini ngomong apa nih? Nah, ngomong-ngomong soal laut ini salah satu adalah daerah atau alat hub transportasi ya, Cak ya. Banyak di banyak perdagangan internasional itu dilakukan lewat laut. Sampai anak ngerti anak jalur sutra. Iya. Itu lewat darat. Cina sama Eropa. Tapi yang lebih awal itu Selat Malaka ngono kuwi lho. Jalur laut dhisik ya sadurunge babat ning daratan sik ya. Iya. Terus, nah, ngomong-ngomong soal itu sekarang hampir mayoritas perdagangan internasional itu dilakukan lewat laut, Cak. Tapi sampean tahu dhewe harga bensin saiki larang. Terus mari ngono kemarin juga ada backlog atau terhambat rantai pasok. Nah, ini ada salah satu solusi yang dicoba atau dilakukan dengan menggunakan kapal kargo menggunakan tenaga angin. Wih, menarik. Iki tiran. Ngono. Wah, menarik. Contoh itu kayak apa? Dunia bergantung pada kapal kargo untuk mengirimkan sebagian besar barang yang kita pakai. Tapi kapal-kapal ini memakai bahan bakar kualitas rendah yang mengeluarkan sekitar 1 miliar metrik ton karbon dioksida ke atmosfer setiap tahun menurut Organisasi Maritim Internasional. Ini lebih banyak dibanding karbon yang dikeluarkan negara seperti Jerman. Munculnya aturan karbon internasional mendorong perusahaan pelayaran mengadopsi bahan bakar yang lebih bersih, baterai listrik, dan alternatif lainnya. Sebagian mempertimbangkan sumber energi gratis yang pernah dipakai semua kapal, yakni angin. Pretty much every vessel can take some type of wind propulsion. Gavin Allwright memimpin kelompok industri yang anggotanya ingin memakai lagi tenaga angin pada abad ke-21 dengan teknologi, material, dan desain baru. Ada layar layang-layang, layar sayap kaku, dan kolom berputar yang disebut rotor flattener. The wind hits the rotating cylinder and it creates a pressure differential and that creates thrust going forward. Sejumlah desain kapal baru ini akan sepenuhnya memakai tenaga angin. Teknologi angin juga dapat ditambahkan ke kapal yang ada untuk mengurangi persentase pemakaian bahan bakar. 2 kapal terbesar di dunia juga sudah dibantu angin. If you get 5 to 10% saving on a massive contention, that is huge amount. Penghematan ini bisa makin meningkat jika kapal mengikuti jalur berdasarkan kondisi angin. Wisamo yang menggunakan sayap layar tiup adalah proyek dari pabrik ban Michelin. It's very simple. It's like 2 buttons, one to say on off and one to orientate the mast in the wind direction. So basically there is no impact on the crew. Sistem otonom ini memakai sensor untuk mengukur kondisi angin dan menyesuaikan posisi layar. When you arrive under a bridge or for all the operations at the port, then it's very easy to retract the wing. Layar Wisamo telah diuji coba di kapal pesiar dan perusahaan ini berencana memasangnya di kapal kargo tahun ini. Meski sangat mirip dengan Bibendam yang dikenal sebagai manusia Michelin, yakni karakter yang telah mewakili pabrik ban ini selama lebih dari 1 abad, layar canggih ini juga mengarah ke masa depan inovasi di bidang transportasi. Dari California, VOA. Bagus juga ini. Nah, gila nih. Sampean ngono mikirnya saiki gak ono Covid terus mari ngono disemprot-semprot. Enggak, ini kan tadi hanya acting aja renek ajane. Sampean, Tapi enggak. aku punya pertanyaan. Kak Su sampean itu orang gunung apa orang pantai? Aku sebenarnya seneng pantai ya. Mergo enggak lebih bebas. Pergerakan tubuh, pergerakan fisik lebih bebas. Nek gunung sampean glondong teko gunung ya padha ae bebas, Cak. Lho masukku nek gununge kademen kudu gawe jaket. Terus yo mlayu-mlayu tangiran mergo kesel iso kejelung menang jurang, lek pantai kan lebih santai lebih bebas. Cuman ono masukku masing-masing anune lah. Ono sing ati ono pro dan kontrane. Tapi secara umum aku seneng pantai tak jane. Meskipun gunung ya seneng. Ngono. Ya wis, aku milih pantai sik lah. Oke. Nah, dulu habis ini kita mau belajar bahasa Inggrisan untuk jagat neko-neko tapi sakwise sing. Siji. Nguyuh pelangon sedikit lah. Bayangno sampean masih nganggo masker. Oh, tambah sumuk neh. Iya. Bayangno kalau nggak ada pohon di dunia ini.
tambah sumuk Nek nang padang pasir ya, tapi ya ada kehidupan padang pasir ning. Iya. Ono sing jenenge ula ki ya ono. Heeh. Sing jenenge Ula lek nang padang pasir iku sumuk gak ya? Lah wis duwe menyesuaikan diri. Lah nek misalnya serut nang pasir iku lho sumuk lah kan. Sumuk saja, cuman kan mereka ngombene piye entek banyu. Ternyata saka apa? Mangsanya. Oh ngono. Terus kaya misalkan kaya belalang kaya gitu. Nek mosok nek belalang ono banyune. Ono lho, saka kuwi ambene saka Lah belalange teko banyune teko ndi? saka kuwi saka apa jenenge mis ki apa jenenge kuwi Embun pagi iku. Sampeyan Embun pagi itu hanya tidak percaya, embun pagi itu tidak hanya untuk nyanyian tapi juga menghidupi makhluk-makhluk di padang pasir. Inggrisnya apa? Embun iku mis mau sak sebut nih. Wis ngene. Tontoke English in minute. Welcome to English in a Minute. Most people enjoy going to parties. You get to be around friends, eat food, and maybe listen to music. But do your parties ever have animals? Party animal. Hey, Jonathan, are you as ready as I am for the weekend? Oh, yeah. I'm going to my brother's birthday party on Friday. My cousin is having her graduation party Saturday. And I'm hosting a karaoke party on Sunday. Wow, you are quite the party animal, aren't you? That's nothing. You should have seen me in college. A party animal is not an actual animal. It is a person who really enjoys going to parties. Most of their time is spent finding out where the latest and best party is going to be. And that's English in a minute. Saiki dulur. Gilirane Jagat neko-neko. Kanggone kesama Bindu, warga India iki, kawin ora kudu duwe pasangan, Lur. Kawin ambek dekne dhewe ya iso ae. Bindu sing umure 24 taun iki dadi contoh pisanan sologami utawa kawin ambek dekne dhewe nang negara iki. Masya sologami, kawine Bindu dianakno nganggo ritual kawin agama Hindu lan disekseni ambek keluarga lan kanca-kanca cedheke. Ngirit iki merga ora perlu bulan madu rek. Ngalih nang Nepal, Dor Bahadur dinobatno ambek Guinness World of Record sebagai remaja paling pendek sak donya, Lur. Bahadur sing umure 18 tahun iki dhuwure 73,43 cm lan sekolah kelas 1 nang kampunge. Masa wis remaja, dekne isih kerep digendong karo bapake utawa digandeng karo adike lek mlaku-mlaku nang dalan. Lah iki bakal disangoni terus. Soale awet kayak bocah terus, Lur. Balapan nguber keju nang Inggris sing kondang dianakno meneh sakwise prei merga Covid, Lur. Cuma ya kuwi saben kloter balapan pesertane dibatasi 20 wong. Keju sing bentuke kaya roda bledekan diglindingno teko puncake bukit sing dhuwure 182 meter. Peserta nguber sak kencenge nibo tangi gulung komeng lan kudu wani bundas sikil lan awake. Lah kejune ora dipasangi rem iki Lir, blandange dhewe. Nah, Lur, wis ngomong-ngomong tentang apa Bang Laut. kudu dijaga ya. Nek ngene polusi nek akeh iki. Dan apalagi sekarang itu banyak orang yang buang sampah plastik ke laut ya, Cak. Nah, kuwi jarene mengendap gak karu-karuan. Heeh, siji, loro ono sing jenenge microplastik atau plastik sing cilik-cilik sing gak ketok mata. Itu dipangan karo iwak. Terus iwake dipangan karo manungsa. Nah, dadi siklus sing gak karu-karuan. Jangan sing cilik-cilik plastik sing gede kadang iso njerat penyu, menjerat paus, hiu dan sebagainya iku lho, Ning. Makane. Nanti mereka jadinya bentuknya aneh soalnya kekongkong. Nah, ya wis Lur. Sing penting tetap dijaga kayak njogo awak lah. Namanya lingkungan juga dijaga ya Lur, so tetap sehat. Nah, gak kerasa wis setengah jam ngoncone sampean nek sampean pengen pitakon atau pertanyaan pada pertanyaan ya. Kritik dan saran kirim nang warung@voings.com atau mampir nang Facebook kene dengan kata kunci warung VOA. Aku ning sini. Aku Cak Supri. Nang mburi kamerana Cak Rifan. Nyuwun pamit, Dulur.